Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale Channel. Kali ini kita akan mengupdate kembali informasi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sini kita akan bercerita sedikit seberapa besar sih dari 4 orang ini yang ditetapkan jadi tersangka, Danu, Yoris, Pak Mulyana dan Pak Yosep. Seberapa besar mereka akan ditetapkan jadi tersangka dari berbagai informasi yang sudah beredar di media sosial. Karena memang menurut kepolisian ini, pihak penyidik ini memang telah melakukan berbagai upaya ya dalam mengungkap kasus ini, mulai dari verifikasi, mulai dari pemeriksaan sidik jari, puntung rokok, mulai dari darah di baju saksi ya. Ini Pak Yosep serba besar sih. 4 nama ini ditetapkan jadi tersangka dan Pak Mulyana kabarnya juga memasuki TKP, Pak Yosep masuk TKP, Danu masuk TKP, dan Pak Yoris melihat mereka dari jarak jauh atau Pak Yoris juga masuk dalam TKP yang di garis polisi entahlah itu. Tapi yang jelas pihak kepolisian itu penyidik ini menduga ini keterlibatan orang terdekat, karena memang dari awal itu tidak ditemukan barang korban yang hilang, hanya HP Amel yang hilang di lokasi kejadian. Mungkin itu barang HP Amel itu mungkin ya ada barang-barang bukti yang bisa mengarahkan siapa tersangka. Mungkin Amel sempat merekam kejadian saat itu, mungkin sebelum dia melakukan dieksekusi oleh para eksekutor yang sangat sadis ini. Kita akan bercerita sedikit teman-teman, kita berbagi. Ada teman komentar teman-teman katanya, Pak Yosep itu pelakunya, Pak Danu pelakunya, karena Pak Yosep ditemukan bajunya ada darah di sini. Nah, ini pihak kepolisian ini pasti akan cari tahu ini dan tidak akan meretas semata-mata bukti itu dijadikan salah satu alat yang bisa menjerat Pak Yosep jadi tersangka. Mungkin saja ada pihak lain mungkin menjadi tersangkanya, dan si Danu juga kemarin sempat masuk TKP, ada disuruh hukum bampol lah dan disuruh inilah, ada puntung rokoknya di sana, ada bekas DNA-nya. Tapi seberapa besar sih DNA itu akan menyebabkan Danu menjadi tersangka. Dan belakang ini jangan baper ya teman-teman, ada kubunya si Danu dengan Pak Yoris ini jangan baper di gua Danu bahwa nantinya mungkin si Danu akan terjadi tersangka. Itu jangan baper. Karena apa? Karena memang kepolisian ini saat ini tengah melakukan penyelidikan apakah si Danu ini dalam puntung rokok ini bisa ditetapkan jadi tersangka. Dan sebentar lagi memang pihak kepolisian ini akan merilis siapa nama pelaku dan otaknya di balik pembunuhan ini. Dan kabarnya ini kepolisian Polres Subang ini melimpahkan perkara ini ke Polda Jawa Barat. Ada apa ya? Apakah semakin rumitnya kasus ini sehingga kasus ini tidak bisa dipecahkan oleh skala Polres atau Polda harus turun tangan? Saya salut sih sama pihak kepolisian yang sudah bekerja keras dalam menangani kasus ini dan selalu akan berhati-hati tidak terpancing dengan omongan netizen yang untuk segera menetapkan tersangka. Karena jangan sampai ditetapkan tersangka pada saat memasuki mahkamah ini kan tidak enak kalau tak sukses itu sudah ditetapkan tersangka dan tiba-tiba melalui putusan pengadilan tidak tersangka, ya kan, karena tidak cukup alat bukti untuk menjerat seseorang tersangka. Makanya kepolisian ini lagi mengumpulkan bukti yang kuat untuk menetapkan seorang tersangka supaya pembunuhnya ini, otaknya ini cepat-cepat ditangkap, iya kan? Karena untuk menjaga juga ini hak asasi manusia ya, kepolisian sangat berat memang dalam kasus ini, karena bukti itu sangat penting, sudah minim sekali ditemukan alat bukti di sana untuk menjerat seseorang jadi tersangka, karena memang ini pasti dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukan eksekusi ini ya. Ya boleh saat tidak ini pembunuh bayaran lah, bisa jadi saya pembunuh bayaran, eksekusi si Amel dan ibunya ini kasihan ya. Dan mungkin itu karena faktor harta atau hiasan itu. Ya teman-teman, dari 4 orang ini yang sudah terperiksa dari 54 orang saksi, Danu, Yoris, Pak Yosep, Pak Mulyana yang secara maraton diperiksa baru-baru ini ya, mana sih yang berpeluang menjadi tersangka dari 4 saksi yang diperiksa dari 55 orang saksi dan hanya 4 orang saksi yang secara maraton diperiksa. Nah, mari siapa ya? Cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini, yang jelas kasusnya ini akan segera terungkap. Sebentar lagi, tidak cukup 1 minggu mungkin ya, akan segera terungkap. Dan dalangnya itu pasti Anda jangan baper ya, dalangnya siapa jangan baper ya, oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya channel. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sarila.